Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Iya pun. baik para penonton setia podcast kolaborasi PMI Pringseu, jumpa lagi pada malam hari ini dengan bintang tamu kita ya, narasumber kita yang Bintang tamu. luar biasa. Beliau ini salah satu tokoh yang ada di Kabupaten Pringseu. Selamat malam. Selamat malam. Sulaiman Adnan. Beliau ini hari ini menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Gadingrejo. Ya. Jadi teman-teman nonton semua, KUA itu urusannya adalah menghalalkan yang haram. Salah satu di antaranya. Salah satu di antaranya menghalalkan yang haram. Ada 10 tusi gitu. Ya baik, Pak, mungkin sebelum hari ini menjabat sebagai Kepala KUA Gading, sebelum di sini mungkin Bapak pernah berkiprah atau menjabat di KUA mana aja? Baik, terima kasih para pemirsa dan penonton Asli. di wilayah khususnya Kabupaten Pringseu dan di luar Provinsi Lampung yang kami hormati. Saya pertama menjadi CPNS itu ditugaskan di KUA Kecamatan Cumbalang 1 Maret 1995. Bertugas di Kecamatan Cumbalang sampai kurang lebih April 1999. Setelah itu kita ditugaskan sebagai wakil PPN. Wakil PPN ada istilah orang juga kadang wakil KUA gitu ya. Di Kecamatan KUA Kecamatan Pringseu sampai tanggal 20 Januari 2000. Iya. Kurang lebih beberapa bulan lah ya menjadi wakil PPN. Kemudian tanggal 20 Januari 2000 bersamaan dengan pendefinitipan Kandepak, Tanggamus dulu Kandepak, sekarang Kemenang. Ya. Itu saya dilantik sebagai Kepala KUA Kecamatan Kota Agung. Belum ada Kota Agung Barat, belum dipecah-pecah ya. Sampai kurang lebih kalau tidak salah tanggal 27 November 2003. Dari Kota Agung kemudian saya dipindahkan mutasi ke KUA Kecamatan Pardasuka. Belum pecah juga Pardasuka itu. Masih sama yang Bulog masih. Kurang lebih 19 bulan 2005 saya dipindahkan ke kantor urusan agama Kecamatan Sukoharjo sampai September 2008 kurang lebih. Alhamdulillah di KUA Sukoharjo bisa sedikit ada prestasi katanya sebagai KUA teladan Provinsi Lampung, cuman peringkatnya baru 4. Harapan 1 lumayan lah ya. Lumayan daripada tidak sama sekali. Iya gitu. Nah, kemudian setelah itu ke KUA Kecamatan Ulu Belu. Ulu Belu Tanggamus. Iya, Tanggamus. Masih Tanggamus dulu, belum ada Pringseu. Sukoharjo juga Tanggamus. Tanggamus. Di Ulu Belu, di KUA Kecamatan Ulu Belu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Kemudian 2010 ya, 2010 dipindahkan ke KUA Kecamatan Ambarawa. Kurang lebih 11 bulan ya. Baru kemudian pindah lagi ke kantor urusan agama Kecamatan Talang Padang. Di KUA Kecamatan Talang Padang 2013 sebagai KUA Teladan Kabupaten tingkat 1, juara 1. Kemudian di KUA Kecamatan Talang Padang juga alhamdulillah bisa meraih KUA Teladan juara 2 Provinsi Lampung. Gitu. Kemudian bulan Februari 2014
itu saya dimutasikan ke KUA Kecamatan Semaka. Ya. Kecamatan Semaka 3 tahun, ya kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah bisa KUA Teladan peringkat kedua Kabupaten Tanggamus. Kemudian dipindahkan ke Gisting. Ke Gisting 2017, kurang lebih bulan Juli kayaknya. Setelah di Gisting kurang lebih 7 bulan, saya dipindahkan lagi ke kantor urusan agama Kecamatan Banyumas, Ya. Kabupaten Pringsewu. Gisting sempat membangun. Di Gisting alhamdulillah periode saya sempat membangun gedung KUA Kecamatan Gisting SBSN mega sekali ya. Kita pernah lihat ke sana. Oh sudah pernah ya, oke. Kayaknya bagus ya, bagus kantornya ya, representatif dan begitulah maunya ke depan. Dan memang program Kemenak sekarang sampai mungkin tahun 2024 dan seterusnya bisa mengadakan pengadaan pembangunan gedung SBSN. Nah, kalau Gisting itu tanah pengadaan, tapi sekarang sepertinya nyari hibah gitu. Iya. Gitu. Nah setelah di Gisting baru ke Banyumas tadi. Nah dari Banyumas per 15 Februari 2021 saya dimutasikan ke kantor urusan agama Kecamatan Gadingrejo dan sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Gadingrejo. Kemudian di Kabupaten Pringsewu ada organisasi yang namanya Forum KUA. Saya sebagai Ketua Forum Kepala KUA Kabupaten Pringsewu. Kemudian di Kabupaten Pringsewu juga ada APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia cabang Kabupaten Pringsewu. Saya adalah ketuanya. Ketua APRI, Kabupaten Pringsewu, Ketua Forum Kepala KUA Kabupaten Pringsewu. Nah, APRI itu sampai tahun 2025. Pringsewu. Kemudian APRI Provinsi juga saya sebagai anggota bidang personal ya. Itu. Nah, kemudian alhamdulillah mudah-mudahan ya apa yang ada dalam tusi-tusi KUA bisa kita laksanakan secara baik dengan segala kekurangan yang ada. Artinya kalau flashback dari pengalaman Pak ya, Iya. sudah luar biasa dan dari setiap tempat bertugas itu selalu meninggalkan prestasi. Artinya selalu meninggalkan hal-hal baik untuk diteruskan. Nah, mungkin ini penonton ini banyak yang bertanya-tanya Bang, Iya. tentang apa aja sih sebenarnya yang diurusi oleh KUA gitu. Mungkin secara job description-nya KUA itu apa aja yang diurusi, soal mungkin banyak orang awam kan yang hari ini mau menikah itu mungkin dari biaya, syarat, segala macam. Iya. Nah, mungkin kan ini masih banyak yang bertanya-tanya. Baik, kalau kaitannya dengan apa saja yang diurusi atau dilaksanakan, tentunya itu mengacu kepada TUSI ya. Iya. Tugas dan fungsi itu ada 10. Nah, antara misalnya tentang pelayanan pernikahan, pembinaan keluarga sakinah, pembinaan kemasjidan, kemudian pendidikan keagamaan dan agama Islam, kemudian manasik haji, tentang apa namanya ya masih banyak lagi ya, banyak lagi. Hanya saja intinya bahwa KUA itu tidak hanya mengurusi masalah pernikahan saja. Iya. Banyak hal-hal yang termasuk wakaf gitu, wakaf dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Hanya masyarakat kadang-kadang ya, tidak semua masyarakat, kadang-kadang hanya seolah-olah KUA itu hanya mengurusi masalah pernikahan saja, padahal ya banyak tugasnya. Ya, artinya kan termasuk ini kan informasi baru. Iya. Karena mindset yang tertanam di masyarakat itu bahwa KUA ini urusannya cuma nikah. Iya. Nah, ternyata kan ada 10. Iya. Dan wakaf dan lain-lain. Nah, terus gini Bang,
apa ini selama abang di menjabat sebagai KUA Gading, artinya hal-hal inovasi yang sudah dilakukan. Tuh. Saya pernah dengar katanya ada buku nikah elektronik, dan itu kayaknya baru ada di Kecamatan Gading, Pak. Sebenarnya itu ya tidak hanya Gading saja sih. Iya. Tidak hanya Gading saja. Hanya saat tahun-tahun yang lalu ada beberapa KUA mungkin ya karena faktor SDM yang berkaitan dengan IT. Nah itu tidak diterapkan. Tapi sekarang insya Allah rata-rata sudah diterapkan semua. Nah kemudian kaitan dengan buku nikah elektronik. Jadi buku nikah, akta nikah yang sudah tercetak dalam sistem SIMKAH atau SIMKAH Bob ini sekarang atau kemarin Simponi, itu ada barcode-nya. Itu. Jadi ada barcode-nya. Nah, kemudian di sebelah kirinya tanda tangan kepala KUA itu ada barcode di buku nikah itu. Nah, untuk pengantin sekarang kaum milenial ini rata-rata kan punya HP, punya WA dan seterusnya, yang intinya adalah mereka memiliki email. Nah, oleh karena itu di samping untuk menghindari hilangnya buku nikah ya, atau untuk menghindari atau mengecek apakah itu buku nikah palsu atau tidak, bisa kita lihat dari scan barcode. Nah, barcode itu sehingga ini keluaran KUA mana, ini produk KUA mana gitu ya. Nah sehingga pengantin itu setelah akad nikah kemudian sudah menerima buku nikah, maka dipersilahkan untuk scan barcode itu. Nanti akan muncul beberapa pernyataan atau pertanyaan yang seyogyanya diisi oleh pengantin tentang derajat kepuasan pelayanan kami terhadap masyarakat, terhadap pengantin tersebut itu. Nah, di situ nanti setelah mengisi pertanyaan-pertanyaan itu siapanya hanya multiple choice itu atau AB gitu kan, jawab A atau B atau iya atau tidak gitu. Nah, kemudian setelah itu ada klik kirim. Nah, itu dikirim ke Dirjen Bimas Islam Kemenang RI sana. Nah, setelah itu muncul link untuk mengunduh buku nikah elektronik. Nah, itu dia. Untuk mengunduh buku nikah elektronik. Nah, setelah itu silakan diunduh oleh cantik yang bersangkutan. Silakan mau disimpan karena punya WA pasti punya email tadi yang saya bilang itu. Silakan disimpan di email, silakan mau di print out, dicetak, dijadikan seperti bentuk ATM KTP itu ya monggo gitu. Sehingga untuk proteksi bahwa buku nikah apabila yang bersangkutan itu mau kemana-mana sama istrinya mau nginep di suatu penginapan itu nggak perlu bawa buku nikah, tinggal barcode. Nah, tinggal barcode atau buka di email, oh ini benar suami istri, nah kan gitu kira-kira. Nah itu juga, oh benar begitu kita scan barcode, oh benar ini palsu apa benar ini asli, nah gitu kira-kira begitu saja untuk memudahkan dan sekaligus memproteksi bahwa agar tidak terjadi kehilangan buku nikah, sehingga buku nikah biar di rumah saja. Yang sering juga timbul pertanyaan nih Bang ya tentang nah itu tadi udah Bang Sulaiman sampaikan tentang kehilangan buku nikah. Iya. Ini kan sering timbul pertanyaan di masyarakat. Bahkan kadang menjadi anekdot, pertanyaan plesetan lah. Artinya kalau buku nikah itu hilang, untuk mendapatkan buku nikah itu apa perlu nikah lagi? Oh gitu. Kalau nikah lagi, apa dengan orang yang sama atau dengan orang yang baru? Nah, itu pertanyaan yang pertama, Pak. Nah, yang kedua, pertanyaan juga terkait buku nikah itu. Mungkin orang-orang kampung
yang kelahiran zaman old ya, orang-orang terdahulu yang Iya. nikahnya yang kita tahu tidak setertib sekarang lah. Artinya mungkin dulu yang penting ada penghulu, Nikah siri lah, ada nikah di bawah iya, tanah. ada saksi, Iya. ada sang orang tua, ijab sah dan belum memiliki buku nikah. Nah, kan ini juga kadang jadi kendala bagi masyarakat, apalagi sekarang untuk mengurus segala sesuatu itu perlu buku nikah. Iya. Tapi kendalanya kadang di masyarakat itu mereka belum memiliki buku nikah, Iya. padahal sudah punya anak cucu. Iya. Nah, yang pertama itu Pak, artinya kalau buku nikah itu hilang, mendapat cara mengurus buku nikah itu bagaimana? Oke. Perlu kita nikah lagi? Nah, kalau dia nikah lagi dengan orang yang sama atau orang yang baru? Atau seperti apa Pak? Jangan-jangan Bang Dharma pendapatnya dengan orang yang baru ya. Jadi begini, baik, terima kasih pertanyaan yang baik sekali dan memang masyarakat perlu tahu ya. Iya. Bagi orang yang sudah menikah dan sudah mendapatkan buku nikah, sudah tercatat berarti kan? Ternyata bukunya hilang Iya. atau bukunya rusak kena banjir, kena lumpur, kebakar dan lain-lain gitu, atau sobek kena makan rayap dan seterusnya gitu kan. Nah, oleh karena itu untuk buku nikah yang hilang, untuk mendapatkan lagi buku nikah tidak bisa, tetapi bisa mendapatkan itu adalah duplikat buku nikah. Nah, duplikat buku nikah itu bisa didapatkan melalui kantor KUA di mana mereka suami istri dulu itu menikah. Dikeluarkan buku nikah itu. Caranya, apabila buku nikah itu hilang, maka yang bersangkutan suami istri itu melengkapi dengan atau mengurus terlebih dahulu surat kehilangan ke Polres, bukan ke Polsek. Oh iya. Nah, ke Polres. Nah, nanti setelah tentunya ada surat pengantar yang sudah berjalan ini, pengantar dari desa bahwa betul-betul surat nikahnya hilang, kemudian pengantar dari KUA bahwa betul-betul yang bersangkutan itu adalah suami istri dan nikah pada tanggal sekian dengan nomor akta nikah sekian, itu ada surat pengantar dari KUA juga. Nah, baru ke Polres nanti mengurus surat kehilangan tentang buku nikah itu. Nah, setelah dari Polres itu dapat surat kehilangan dari Polres, maka yang bersangkutan melengkapinya dengan fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, pas foto 2x3 4 lembar, 3x4 2 lembar ya. Nah, itu surat permohonan untuk dikeluarkan duplikat buku nikah ke KUA. Nah, kemudian baru dibawa ke KUA permohonan itu. Nah, nanti setelah berkas itu lengkap ya, dilengkapi, kemudian KUA memohon kepada Kemenak agar mengeluarkan belangko duplikat buku nikah atas nama yang bersangkutan tersebut. Nah, setelah itu kita ngambil di Kemenak itu, dibawa ke KUA, baru kita cetak sesuai dengan data yang ada di akta nikah itu. Dan itu gratis, nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat luas bahwa pengurusan duplikat buku nikah itu gratis. Gratis, nol rupiah. Artinya tanda-tanda terima kasih nggak ada? Arti biaya dengan tanda terima kasih itu berbeda Pak, penyebutannya. Saya nggak bicara itu. Iya. Yang pasti sesuai dengan regulasi itu gratis, Rp0 gitu ya. Pengeluaran buku nikah itu karena semua pelayanan KUA, apakah buat rekomendasi, apa buat surat keterangan, apa buat apapun itu, produk KUA, surat legalisir juga itu gratis semua, Rp0 kecuali termasuk nikah di kantor, hari kerja, jam kerja Rp0, kecuali nikah di luar kantor seperti di rumah
Jatim dan seterusnya calon pengantin itu baru biaya Rp600.000. Itu ada regulasinya. Ada regulasinya. Terus ini Bang, terkait lama kepengurusan buku nikah itu Bang, yang hilang itu tadi, biasanya berapa lama deh Bang? Dari surat kehilangan sampai dia belangko duplikat buku nikah itu keluar, biasanya berapa lama? Kalau kami tidak akan bahas tentang yang di luar kantor kami ya. Nah, di Polres saya tidak bisa menentukan, mungkin petugasnya masih nggak di tempat atau apa. Yang di Polres itu kami bukan ranah kami untuk menjelaskan. Tapi selama itu berkas sudah lengkap, diantarkan ke kami, kemudian mengajukan permohonan, ya karena Kemenak Perisewa dengan Gading kan dekat, ya bisa sehari selesai. Sehari bisa selesai. Atau taruhlah misalnya kesorean, besok udah selesai. Artinya nggak memakan waktu lama, enggak. Maksimal 2 hari lah. Ya 2 hari lah. Iya. Ya. Itu yang buku hilang ya, atau rusak. Kalau rusak, tetap buku yang rusak itu dibawa ke kantor beserta surat keterangan dari kepala desa dengan permohonan, dengan fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian pas foto, sudah bawa ke KUA, artinya tanpa surat keterangan kehilangan. Kehilangan dari Polres. Enggak, karena ini rusak. Apa rusak kena lumpur, kebanjiran, apa dimakan rakyat dan lain-lain gitu. Tapi bukti rusaknya itu dibawa. Jangan ngomong, oh ini Pak rusak. Yang mana buktinya rusak? Nah kan gitu, nggak bisa. Jadi nggak perlu nikah lagi itu tadi Bang? Nggak perlu. Nah kemudian kaitannya dengan apa yang kedua tadi? Yang belum memiliki buku nikah. Oh ya, bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah, nikah zaman Bahola tahun 60, tahun 70 dan terusnya itu, bagi yang ingin memiliki buku nikah, maka caranya adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama dulu, ya. Itu dilengkapi dengan keterangan dari kepala desa, pengantar dari kepala desa bahwa betul-betul orang tersebut itu adalah suami istri, ya. Kemudian belum pernah dicatatkan di KUA. Ya. Nanti yang bersangkutan ke KUA itu minta pengantar untuk ke pengadilan dengan surat keterangan. KUA nanti mengeluarkan bahwa intinya bahwa yang bersangkutan suami istri tersebut pernikahannya belum tercatat di KUA setempat itu. Dari situ nanti yang bersangkutan suami istri datang ke pengadilan agama untuk mengajukan permohonan isbat nikah. Nah, dengan mungkin insya Allah membayar panjar perkara, mengajukan permohonan, itu ranahnya pengadilan ya, teknisnya pengadilan, bukan ranah saya untuk menjelaskan. Intinya ke pengadilan agama, kemudian mengajukan permohonan isbat nikah. Setelah sidang selesai, kemudian dikeluarkan penetapan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah betul-betul suami istri, nikah pada tanggal sekian tahun sekian, itu ada di putusan itu, baru dibawa ke KUA disertai dengan surat keterangan dari desa pengantar, kemudian fotokopi KTP, fotokopi KK, mungkin dalam KK masih statusnya kawin belum tercatat. Nah itu kan, itu kemudian dibawa ke KUA. Ya. Nanti kita keluarkan buku nikah baru karena belum pernah punya buku nikah. Nah kemudian itu nggak lama juga, karena kalau buku nikah di KUA nyetok. Ya, tinggal tanggal berapa putusan dari pengadilan, tunggu 14 hari dulu baru bisa kita catatkan. Artinya tidak berlaku lagi kalau dulu kan bahwa buku nikah itu nunggu berbulan-bulan. Oh gitu. Jadi bertahun-tahun kan. Artinya hari ini bahwa Kementerian Agama ini sudah berevolusi kan Pak. Artinya dalam pelayanan itu sudah prima. Iya. Kan begitu.